modul 2.3. Selamat menyaksikan. Bapak pagi ini ada sesi coaching bersama Pak Yadi ya? Nah, benar Pak, saya berencana nanti jam 10 saya akan melaksanakan coaching bersama Pak Yadi. Baik Pak, kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi ujian Bapak dan Bapak. Estetik ya. Maka dari itu saya akan mengamati proses Lebih estetik lagi itu di belakang pada bunga-bunga apa? Berkembang itu. Panas iya. Iya Pak, insya Allah saya sudah siap dan saya juga berterima kasih kepada Pak Dwi yang sudah bersedia ingin menjadi pengamat saat saya melaksanakan coaching bersama Pak Yadi. Baiklah Pak, sebelum Bapak mulai proses coachingnya, ada beberapa hal yang akan saya jelaskan dan nanti saya juga akan bertanya kepada Bapak. Ya, pertama-tama saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian dari coaching yang akan Bapak lakukan nanti. Oh iya Pak. Nah, jadi Pak, poin-poin yang akan saya amati saat Bapak melakukan proses coaching nanti yaitu saya akan melihat apakah Bapak melakukan percakapan coachingnya sesuai dengan alur kita atau tidak. Kita ketahui bersama bahwa alur kita terdiri dari tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, kemudian pengenalan aksi, dan juga tanggung jawab. Siap Pak. Selanjutnya, saya juga akan mengamati apakah Bapak melakukan pengamatan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah, prinsip coaching itu yaitu membentuk kemitraan dengan kemudian menggali potensi grup dengan proses yang kreatif dan maksimalnya potensinya ya Pak ya. Siap Pak, insya Allah Pak. Selanjutnya, kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan ialah kehadiran penuh. Kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan secara aktif. Nah, ketika Bapak mengajukan pertanyaan berbobot, Bapak itu perlu mendengarkan dengan rasa di sini maksudnya Pak, yaitu respect dan juga respect apa itu kemudian Bapak memberikan pertanyaan yang terbuka. Lalu Bapak juga bisa melakukan pertanyaan maupun permasalahan dari itu nanti dan Bapak bisa memberikan apresiasi dan apakah sudah jelas Pak tentang Iya Pak, insya Allah sudah jelas dan saya pada saat melaksanakan coaching akan melaksanakan sesuai dengan alur kita. Lalu saya juga akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi di dalam coaching Pak. baik Pak, selanjutnya izinkan saya bertanya ya Pak ya. Oh, siap Pak. Pertama, kompetensi penting apa yang Bapak kembangkan nanti? Begini Pak, jadi saya akan melaksanakan coaching. Saya ingin melaksanakan 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu tentang kehadiran penuh, kemudian tentang mengajukan pertanyaan yang berbobot, serta tentang mendengarkan secara aktif Pak. Baik Pak, kira-kira dari ketiga kompetensi yang ingin Bapak kembangkan tadi, itu bagaimana yang spesifik Bapak ingin observasi ya Pak? Baik Pak ya, untuk spesifiknya saya ingin saat observasi yaitu bagian mendengarkan dengan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna bagi yang saya coaching Pak. Baik Pak, berarti fokus kompetensi coaching ya Bapak inginkan untuk saya observasi yaitu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Oh iya Pak, baik. Seperti apa indikator ketercapaian pengembangan yang Bapak inginkan pada sesi coaching ini? Iya Pak, pertama nanti saya ingin mampu menyimak apa yang saya lebih banyak mendengar dari Bapak dan jadi daripada banyak berbicara saya lebih banyak mendengar serta nanti saya bebas memberi judgement, asumsi maupun asosiasi. Baik Pak, demikian Pak ya kegiatan pra observasi kita kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan dengan definisi kompetensi inti yang ingin Bapak capai. Dan yang saya ingin observasi selanjutnya silakan Bapak melaksanakan kegiatan coaching ini bersama Pak Yadi ya Pak ya. Nanti setelah Bapak selesai melakukan coaching kita bertemu lagi untuk berbincang sejenak tentang hasil coaching yang akan Bapak lakukan nanti ya Pak ya. Baik Pak, terima kasih karena sudah bersedia bertemu dan berbicara sebelum saya melakukan coaching terhadap Pak Yadi. Ya baik Pak, sampai ketemu nanti ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Yadi. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Yadi hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Apa yang bisa saya bantu hari ini Pak Yadi ya? Gini Pak, jadi saya ini ada sedikit permasalahan yang ada di kelas ini. Oh baiklah Pak Yadi, kebetulan hari ini saya juga sedang tidak sibuk. Dan kalau saya boleh tahu masalah apa yang sedang Bapak hadapi? Gini Pak, saya itu merasa mengajar di kelas itu gimana ya? Saya itu pengen sekali meningkatkan kompetisi mengajar saya di kelas karena saya rasa apa ya? Saya itu belum bisa beradaptasi di kelas karena gimana ya, saya itu di kelas itu anak-anak itu belum kondusif ketika saya mengajar. Oh bagus sekali Pak. Jadi dari cerita Bapak tadi, kira-kira apa yang menjadi tujuan Bapak untuk meningkatkan kompetensi Bapak mengajar? Meningkatkan kompetisi mengajar saya pengen ketika saya mengajar itu kelas kondusif, anak belajar dengan tenang dan mendapatkan pemahaman materi yang Oh bagus sekali Pak Yadi. Pak Yadi ingin menciptakan kondisi kelas yang kondusif, menyenangkan bagi siswa, serta apa yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai tujuan tersebut ya Pak Yadi kalau boleh tahu. Untuk tujuan yang sudah Bapak Yadi lakukan untuk mencapai tujuannya Pak Yadi. gimana ya? Bagaimana saya ingin membuat apa ya, kelas itu belajar dengan kondisi. Tujuan saya itu mungkin ya Pak, kondisi saya ini membuat keyakinan kelas ya, agar pembelajaran itu bisa kondusif. Bagus Pak Yadi, dengan keyakinan kelas tadi bisa terbangun sebenarnya untuk anak-anak belajar kondusif. Kira-kira yang menjadi tantangannya apa ya Pak Yadi untuk mencapai tujuan tersebut? Itu awal, itu yang saya pikirkan awal. Tantangan itu banyak sekali sebenarnya, karena tiap watak siswa itu berbeda ya. Untuk membuat anak itu nurut kepada kita, untuk membuat anak itu patuh itu agak sulit ya. Tapi tantangannya yaitu bagaimana saya bisa membuat ruang belajar atau ruang kelas itu menjadi kondusif, aman, dan anak-anak belajar dengan baik. Baiklah Pak Yadi. Bisa jadi tadi menjadi strategi dalam mendirikan siswa ya Pak Yadi. Iya. Oh, iya. Menurut Bapak, apa yang bisa dilakukan untuk mengendalikan siswa Pak biar siswanya itu bisa kondusif di kelas dalam belajar kira-kira Pak Yadi? Mungkin Disiplin Pak ya, Yadi ya. kedisiplinan kelas, terus kita membuat keyakinan kelas. Iya Pak Yadi. Dengan kita membuat dengan disiplin dan membuat keyakinan kelas, saya rasa sudah bisa membuat kondisi di ruang kelas itu dalam belajar. Bagus Pak Yadi tadi sudah menyampaikan bahwasannya membuat keyakinan kelas agar terbangun rasa belajar anak tadi. Jika demikian Pak Yadi, untuk lebih memahami pelajaran yang Bapak berikan, kira-kira siswanya seperti apa ya Pak Yadi? Ketika kita mau belajar materi, ya anak ini bosan ya, Ya Pak Bosan. atau cara mengajar kita Jenuh ya Pak ya? iya menimbulkan sebuah kejenuhan. Mungkin akan ada apa ya, saya membuatnya sedikit terlebih dahulu anak-anak, membuat sebuah permainan untuk anak-anak agar anak-anak itu ketika menghadapi pembelajaran itu lebih Oh, bagus sekali Pak Yadi. Tadi dengan adanya ice breaking, anak-anak pasti akan lebih menarik Pak, tidak membosankan dan menunggu kita untuk masuk ke kelas kembali Pak Yadi. Begini Pak Yadi,
Pak Yadi, dengan memiliki persiapan yang matang untuk menerapkan pembelajaran, kira-kira kapan Pak Yadi akan menerapkan pembelajaran tersebut Pak Yadi? Saya sudah ada pembelajaran saya. Sudah siap ya Pak Yadi? Mau diterapkan? Mau menerapkan apa yang ingin saya terapkan di sana. Membuat keyakinan Oke, mantap sekali Pak Yadi sudah punya rencana dan ingin langsung menerapkan. Selanjutnya apa komitmen Bapak tentang rencana tersebut? Tentu banyak rintangan Bapak Pak Yadi. Benar sekali Pak Fauzi. Terkadang ketika kita ngerasa itu ada sebuah rintangan, itu pasti ada jalan. Ya setiap rintangan itu pasti akan ada jalan. Jalan itu yang akan saya tentukan. Kalau seandainya saya tahu rintangan ada beberapa poin-poin yang itu ini yang perlu saya tunjukkan. Ini akan menunjukkan ketika belajar mereka bercerita. Anak-anak ini yang kita akan capai. Oke, bagus sekali Pak Yadi dengan cara tadi bagaimana kita bisa mengendalikan siswa dan terutama bisa pembelajaran berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan Pak Yadi ya. Setelah kita berdialog seperti ini, bagaimana perasaan Bapak tentang kegiatan nanti akan dilaksanakan? Saya sangat sekali ya Pak Fauzi. Saya terima kasih sekali juga kepada Pak Fauzi yang membuka pemikiran saya untuk akan bagaimana saya meningkatkan kompetensi saya di kelas. Karena pembelajaran yang saya akan lakukan di kelas itu bisa berjalan dengan kondisi, bisa berjalan dengan dan anak-anak bisa menerima pembelajaran. Oke, alhamdulillah kalau begitu Pak Yadi. Alhamdulillah Pak Fauzi. Semoga kita bisa menjadi guru yang baik, guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Kira-kira apa ya Pak kesimpulan dari kita berdialog, sharing ini untuk kebaikan? Kesimpulannya saya sangat senang karena saya bisa akan bisa menerapkan bagaimana saya bisa membuat pembelajaran di kelas ini dan anak-anak bisa belajar. Oke, baik, terima kasih Pak Yadi. Kira-kira ada yang disampaikan Pak Yadi? Mas sudah tutup? Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yadi sudah mau berdialog dengan saya dan sharing pada hari ini Pak Yadi. Dan semoga bisa kita sharing di waktu yang lain Pak Yadi. Oke, terima kasih Pak Yadi. Oke. Pagi Pak Dwi, alhamdulillah Pak Dwi tadi sudah melakukan coaching saya dan saya merasa senang Pak. Yang mana nak masuk? Biasa ya sudah berjalan dengan lancar. Kayak gitu? Saya nanti Pak, saya memang setelah saya melaksanakan coaching, yang saya rasakan Pak, saya senang bisa berbagi dengan teman saya bahagia dan hingga permasalahan dari Pak Yani tadi tersampaikan. Pak Fauzi, pada saat coaching tadi, Pak Fauzi pada indikator pencapaian, dapat pengembangan yang ingin Pak Fauzi harapkan dari coaching Bapak. Kira-kira apa yang sudah Bapak lakukan pada proses coaching tadi? Iya Pak, jadi setelah melaksanakan coaching tadi, saya merasa sudah mampu fokus terutama Pak terhadap coaching saya, yaitu dengan mendengar aktif, mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan alur cerita Pak. Ya baik Pak Fauzi, jadi sudah tercapai ya Pak tujuan dan atau lebih lama pengembangan yang Bapak Banyak nih Iya Pak, menurut saya sudah Pak. izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya Pak. Oh iya Pak Dwi, silakan Pak Dwi. Baik, berdasarkan hasil observasi saya, menurut saya Pak, berdasarkan Pak coaching yang sudah Bapak laksanakan tadi sudah berjalan dengan sangat baik. Pertama, Bapak sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur yang Pak. Nah kemudian Bapak juga sudah menanyakan tujuan kepada coach pada sesi coaching itu
bertanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Nah, Bapak juga selain itu sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam kegiatan coaching, di mana tadi saya lihat Bapak fokus dengan terus Bapak, artinya Bapak sudah melakukan kesadaran penuh, atau Bapak melakukan kehadiran penuh dan Bapak telah mendengarkan tim serta mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti yang sudah Pak mau disampaikan pada saat masalah itulah fokus yang baik pasti ya Pak ya. Yang menurut saya itu sudah sangat baik pada melakukan. Kemudian Bapak juga sudah mampu mencapai sesuai dengan harapan yang Bapak sampaikan pada saat melakukan observasi tadi. Ya, hasilnya menurut saya sudah tercapai Pak. Baiklah Pak Dwi, terima kasih sudah memberikan umpan balik kepada saya. Sama-sama Pak. Nah, Pak Fauzi, dari hasil coaching yang baru saya lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi sih yang akan Bapak kembangkan? Baiklah Pak Dwi, nah, jadi saya berencana ke depannya untuk terus melaksanakan latihan-latihan lebih intensif dan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot kepada teman yang saya coaching, dan sehingga saya melakukan coaching ke depannya lebih baik lagi Pak Dwi. Baiklah Pak Fauzi, semoga kompetensi tersebut dapat dikembangkan sesuai dengan harapan Bapak artinya ya. Dan semoga kalau Bapak bisa mencapai kompetensi yang Bapak harapkan dengan banyak praktik coaching dan Pak. Ya Pak Dwi, nanti saya akan berusaha terus melaksanakan latihan-latihan Pak agar saat saya melakukan coaching agar lebih baik lagi Pak. Nah, ini kira-kira Pak ada baik yang kita ingin sampaikan lagi? Menurut saya sudah Pak, untuk saat ini. Terima kasih Pak Dwi. sudah jadi coach. Ya baik Pak.